Guys, selamat datang di podcast Zalen Boss and the Ical and the Mak Julia. Tepuk tangan lah. Biar ramai gitu. Biar ramai. Selama ini kan kita kalau syuting kan banyak fake. Banyak fake-nya. Kalau kita yang biasa-biasa ya, Pak. Ngobrol santai, ya kan? Oh, ini ngobrol kita nih. Betinju. Udah biasa aku ketemu kau. Ngapa? Kita biasa ketemu konten. Dia biar ya terus aja ngobrol. Dia nggak asik. Ini punya dia. Nggak asik maka nggak laku. Nggak pula. Ini investasi dia. Oh iya betul Kak. Nanti nama dia dah naik, dia kaya kita tetap miskin. Kesudahannya kita jadi karyawan dia jadi bos. Kita ngayakan dia. Untung nggak aku nih berkawan ikhlas. Guys, selamat datang di Zalen Podcast untuk kedua kalinya. Saya hadir di sini. Oh, udah 2 kali. Udah 2 kali dong. Emang Mak berapa kali? Sama kan? Sama. Sama 2 kali. Sakitnya apa ya diundang sini? Nggak dibayar. NANI? Omae wa mou shindeiru. Ya. Udah, enggak usah dibahas. Di belakang kamera tadi kita udah bahas dah. Jangankan dibayar. Ajak ngopi ya tada. Minimal kata orang teh sebungkus rokok ya. Udah, cukup dah sebenarnya. Tak boleh gitu. Sama-sama konten kreator tak boleh gitu. Oh iya. Hah, kita konten kreator ya? Nggak ke kita pencari duit. Ngonten-ngonten berduit tak ada sakit gak? Oke. Itu bonus. Iya bonus. Nggak ada bonus. Orang bikin konten biar ada duitnya. Nggak ada. Kecuali kayak beliau nih, duit dah belonggo, udah jadi bos betul-betul. Ngonten tuh untuk happy dia ya. Anak berapa? Nggak tahu lah dia. Anak berapa? 2. Anak gua 2. Anak 2, bini? Ini 1. Oh, 1. Yang ketahuan. Hehe boy. yang tahu. Bukan kami yang ngomong ya, dia. Nggak sabar loh, Mak. Aku satu kata ya nih. Amin. Jangan sampai bini dengar. Oh, bini pasti nonton nih. Nonton nggak sih? Pasti nonton ke? Nonton lah. Oh, kirain bini Siapa lagi yang nonton kalau bukan bini? dengan keluarga-keluarga terdekat. Itu pun habis nonton dibiarkan ya. Biar nambah view ya. Kita bahas sesuatu yang agak berbobot yuk. Ya. Cal, lu kan kemarin minta undang gue biar ngobrol bobot, Cal. Nggak ada. Gue bilang gue pengen. Lu iri gitu ya sama Putra Tarigas ya? Gue baik-baik aja sama Bang Putra. Nggak ada iri-irian dong. Aku nggak ngerti. Mak, mix itu jangan sepuk. Baru ke syuting. Salah. Ya. Lama tak syuting. Iya. Biasa mic-nya bentuknya lain. Aduh. Kita ngomongin apa ya? Covid yuk. Seram, enggak usah deh kayaknya. Yang KTP. Kok KTP? Nentuin Kak Ita. Aku. Kak Ita. Aduh, kayaknya jangan bahas itu deh. Dia aja ndak ngeh tuh. Aku loh ngeh. Penonton pun belum tentu ngeh nih. Nggak usah. Baru ngeh dia. Biarlah penonton yang bisa nilai semua. Kita tak perlu ngomong. Betul. Yang penting tahu nyaman ya, Mbak. Ya. Jangan pula kita anak pandai-pandai nanya aku lagi ya. Jangan tahu cuma nical sama jalan ya nih. Emang Mbak Jalan tahu? Tahu. Tahu. Aku udah pernah lihat. No God. Lihat karirnya bagus, kontennya lucu-lucu. Gue terus yang lurusin. Boleh ngomong aja.
ngasih hadiah buat Ical ya kan. Weis. Sekarang lagi sibuk-sibuk banget. Ya. Udah hampir mirip Raffi Ahmad. Alhamdulillah. Waktu istirahatnya. Parah. Tapi semoga rezekinya juga kayak Raffi Amin. Ahmad. Amin. Jadi kiblat lu siapa sebenarnya, Syah? Kiblat apa ya? Maksudnya Kiblat karir lu tuh. oh enggak ada. Enggak ada. Lu jadi diri lu sendiri. Jadi diri sendiri yang astagfirullahaladzim. Diri yang jadi kiblat aku tuh enggak ke mana-mana gitu loh. Enggak ada orang yang menjadi tujuan. Karena kalau mau pakai tolak ukur nanti jatuhnya terlalu berekspektasi dan jatuhnya kecewa. Aduh, kok aku ndak sekaya dia ya, atau aku ndak sukses dia, atau aku kok ndak punya mobil kayak dia ya gitu loh. Jadi dengan apa yang dipunya sekarang, tiap bulan udah bisa bayar rumah, tiap bulan udah bisa ngasih makan orang tua, tiap bulan udah bisa jajan untuk diri sendiri, dah. Alhamdulillah, syukurlah. Apa yang bisa dicari di dunia ini? Kalau ndak ngajarkan dunia, tak ada puasa. Betul. Kalau Kak Ita sendiri gimana, Kak? Aku, apa tuh? Rencana kiblatnya siapa nih? Ada enggak? Kiblatnya nggak tahu lah, itu ngalir ya. Ngalir aja ya. Heeh. Ini seharusnya host yang nanya. Iya memang kan Anda host, aku cuma numpang duduk. Singgah sana Zalen. Jadi gitu sih, kecuali kalau misalnya bos nanya nih, idolanya siapa atau panutannya siapa. Ada, kebetulan orang terdekat juga. Kan udah pernah ceritakan kemarin Bang Kamil. Nah, itu kalau Bang Kamil nih harusnya datang nih malam ini. Nah, serius? Terus kenapa enggak datang? Lagi sibuk. Oh iya, beliau nih Sibuk Beliau. anak Sibuk. 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 Apa lagi bapak kan gitu ya? Kan gurunya apa anak muridnya segini sibuk. Wait a minute. Who are you? Tapi dari yang gue pelajarin dan gue ikutin ya, Kak Ita nih. Kak Ita, Ical punya semangat tuh luar biasa. Nggak pernah nyerah dia. Selalu ada aja yang dia buat. Itu gimana untuk numbuhkan rasa mengobati rasa bosan? Nggak pernah ke ketemu rasa Sebenarnya bosan? itu sih cuma ngisi waktu ya lah kali ya bang. Iya. Ngisi waktu apa yang nak kita buat ni tak ada. Maklum lah ya pengangguran ya nak. Jadi kita nak ke sana salah, ke sini salah. Yeah. Udah dalam kamar lah, udah ngadep kameranya. Betul. Paling tak? betul tuh. Kalau aku yang memotivasi aku untuk terus berkarya dan tetap semangat itu karena nggak ada duit. Kalau kerja tak makan. kalau aku ada duit, untuk apa aku menghibur orang? Iya. Mending uangnya aku pakai untuk menghibur diriku sendiri. Tapi bohong. Hobi sih sebenarnya Maya kayaknya. Hobi iya, terus emang diri kita di situ. Gitu. Iya. Emang diri kita di situ. Karena udah banyak kita coba yang kita kerjakan tuh kayaknya kurang yo. Kurang pendapatan, kurang apa? Kurang puas lebih tepatnya. Puas. Karena itu bukan diri kita. Iya, karena kita nih tipe-tipe orang yang nggak bisa ditekan gitu loh. Betul. Maksud kayak nggak bisa tuh namanya kerja pagi pulang sore terus yang dikerjakan itu ya. Nggak bisa tuh, bosenan. Iya. Kita tuh nggak bisa terpaku gitu. Nah, nggak bisa, bosan. Karena kami ini burung. Terbang bebas. Terbang kemana-mana. Nggak usah kayak gitu. Nggak bisa ngingkap sini. Nggak usah kayak gitu gestur, biasa ya. Biar orang tahu ini burung. Oh iya. Burung nyanyi. Nyanyikanlah. Jadi gitu. Apa yang udah aku ngomongin tadi ya? Oh iya, tapi ndak enaknya nama kerjaan ya. Ndak enaknya dari kerjaan kita nih yang aku jalani selama ini adalah ternyata aku baru sadar. Kemarin aku udah nge-tweet. Maksud hati tidak untuk bekerja dari pagi sampai sore, kerja 8 jam. Tapi ternyata apa ada kerja 24 jam. 24 jam betul. Jam 1 cal udah belum cal. Iya bang, lagi diedit. Capek bener. Nggak, contohnya endorsean ya lah ya. Kak, ini kok belum diupload ya Mbak? Tunggu jadwalnya ya Kak. Karena saya kalau ngupload endorse tuh Bang, saya misalnya endorse 3 nih. Ini harus giliran ya hari ini, besok sama lusa gitu. Jadi kalau kami tiga-tiganya kami post, orang tuh tidak bakalan lihat produk kalian gitu. Ngerti enggak?
Totalitasnya ada di situ. Dan kami di situ pun bukan mau sebenarnya mau ngendos, itu kami pun menghibur Kak. Jadi nanti takutkan orang lihat 3 endorsean ini langsung orang skip gitu. Kalau sekaligus kita upload. Betul. Gitu. Kita juga mikirkan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Maksudnya kayak harus ada feedback lah ya. Iya. Dan kita pun tidak mau ngecewakan customer kita. Benar. bikinnya harus pakai niat, dan kita juga sekalian menghibur orang karena ya itulah tadi itu, kita selain menghibur kita juga mengiklankan sesuatu produk, karena kita harus memuaskan orang yang nonton dan memuaskan orang yang mengiklankan ke kita. Betul. Dan diri kita harus puas. Betul. Iya kan? Betul. Kalau apa ya, dibayar mahal sekalipun, kalau misalnya kayaknya konten ini bukan aku deh. Iya. Walaupun dibayar murah. Walaupun dibayar murah, kalau tidak ada kepuasan diri itu. Gimana Pak maksudnya? Iya. Karena dibayar murah pun tetap harus tetap kita totalitas. Oh iya, betul. Yang penting tuh kepuasan dirinya gitu loh. Betul. Jadi benar-benar cinta sama pekerjaannya ya, Iya. Harus mencintai pekerjaan, kalau tidak akan tidak betah dengan semua pekerjaan. Wante. Cantik kata-kata. Tapi lu Charles sekarang kalau gue perhatiin ya, gue ikutin updatean lu gitu ya. Lu lebih dewasa, Charles. Masa sih? Dewasa ya kan, lebih kayak mengeluarkan kata-kata mutiara ya kan, yang menyejukkan hati ya kan. Kemarin dia apa tuh? lagi naik motor ya kan. Iya. Kena ciprat orang. Terus kata-kata mutiaranya itu bagus. Gitu. Masa sih? Menyentuh ke hati. Tapi kalau orang nggak tahu terus membedesin. Itu hati lu luka gak sih, Charles sebenarnya? Enggak sih, karena gini Pak. Gue sih bersyukur banget ya, dewasa sebelum waktunya mungkin. Oh iya, di karbit bro. Hah? Di karbit. Kalau kata abang gue tuh gini, kita tuh yang sukses muda itu karena di karbit sama kehidupan. Maksudnya karbit, maksudnya di karbit. Meriam. Di ini Kak, istilahnya apa? Diperem, biar lebih cepat matang. Iya gak sih? Diperem. Aku masih nggak ngeh. Aku pun kayaknya nggak cocok deh analoginya itu. Maksudnya kayak Maksudnya jadi apa ya? kalau gini, masuk enggak, Mak? Kita tuh sebenarnya kita semua manusia nih sama batu. Ditempa. Di tempatnya tuh kita tuh pakai barang yang lebih keras gitu loh. Iya. Makanya cepat jadi. Nah, betul. Paham kan? Betul. Lebih masuk analogi aku sih, Cocok Bang, sih. sebenarnya. Kan kok Ical teguh. Tapi ada. So, untuk memperpendek pembicaraan, bapak-bapak, jangan posisikan diri sebagai sarden yang ditelantarkan. Pernah sedih gak sih Kak? Namanya manusia. Lu kira dia batu, robot. Lu kira aku kupu-kupu? Iya. Nggak pernah sedih. Kupu-kupu aja pernah sedih ketika tidak ada madu. Iya. Ya pernah lah, kalau sedih ya pasti. Cuma kita gimana cara nanggapin sedih itu gitu. Aku nih kalau ngomong bahasa Indonesia ini rasa janggal-janggal gitu. Nah apa Kak? Nggak apa-apa, ngomong nggak campur, nggak apa-apa. Jadi misalnya nih kena masalah, dalam apapun lah kena masalah. Cuman sedih tuh cuman hanya berapa menit ya lah. Terus kita pikir lagi, olah lagi, berarti ini hantaman buat saya gitu. Jadi harus kita hadapi. Betul. Jadi kita ingatkan lagi tujuan kita nih apa. Wah, tuh. Apa tujuan kita di sebenarnya nih? Kalau udah kena hantaman gitu, kita mundur, alemong. Nggak dapat apa-apa. Paham nggak kau? Paham. Dan haters semua tuh kalau ada di telinga saya nih, masuk banyak. Kayak tawon. Cuma tak bentol ya? Enggak, cuma enggak bengkak ya. Bengkaknya bagian lain. Bengkak bagian lain. Enggak gak dijelaskan sebegitu detailnya. Agak besar sih memang sekarang. Emang dulu pernah melihat. Ya karena dulu pernah lihat buka aja. Obrolan apa? Tadi menjawab, tapi itu pertanyaan tadi bagus tuh Bang Jaren. Untuk kawan-kawan gak sih sebenarnya ketika ada masalah apapun, terutama buat kawan kan di usia muda ya, ketika ada masalah apapun terima ya. Karena nanti kau akan bakal capek sendiri untuk mengurus hal-hal yang tidak penting gitu loh. Kau akan memilah dan akan memfilter sendiri. Ketika ada masalah, ndak lagi itu. Misalnya Bang Jaren melakukan kesalahan. Misalnya jatuhkan gelas deh misalnya. Orang pada umumnya
pasti akan nanya, ngapa kau jatuh kan? Itu kan sebenarnya pertanyaan tidak penting tuh. Betul. Ngapa ya? Ngapa ndak langsung bersihkanlah, habis itu beli baru? Betul. Betul. Selesai. Betul. Ndak perlu marah-marah, ndak perlu memperpanjang, ndak perlu bikin orang merasa ndak enak, ndak perlu bikin orang merasa bersalah gitu loh. Karena dia tahu kok dia salah. Iya betul. Tapi itulah manusia, apalagi di Indonesia nih. Ya. Nggak bisa kalau misalnya apa yang kita kerjakan tuh ada ya salahnya. Ya, Pasti betul. ada Itu sebenarnya salahnya. orang iri apa gimana sih? Nggak tahu nggak penyakit hati namanya. Jadi itu kita anggap jalan anjing yang Anggap ya anjing yang kalau dia menggonggong. gonggong nggak mungkin kita ikut gonggong sampai Betul. macam anjing. Betul. Nggak. Dan kadang orang-orang yang iri atau orang-orang yang suka ngomongin orang jelek, aduh aku tuh paling benci namanya. Bener, biar teman aku punya teman yang anjir kalau ketemu tuh pasti ada orang yang diomongkan. Nih aku paling benci. Ada satu teman aku nih. Tidak perlu sebut merek, tapi kayaknya banyak lah manusia kayak gini. Awalnya sih coba-coba. Terus karena keuntungan dan penghasilannya banyak, ya berlanjut. Tipe-tipe orang yang kalau ketemu tuh ngomongkan kejelekan orang, ngomongkan kebaikan orang, ngomongkan kebaikan dia ke orang. Betul. Sampai dia lupa dia tuh pernah jahat sama orang. Luar biasa sekali kata-katanya. Real, it's real. Di dunia nyata tuh memang seperti itu. Anda dewasa sekali sekarang. Ya karena Semenjak Tuntutan ekonomi. tuntutan ekonomi. Kita kalau berkawan bukan milih-milih. Iya. Kita berkawan orang, ya misalnya kita ngumpul dengan suatu perkumpulan, kita harus perlu jauhi orang yang suka ngomongkan orang lain. Iya, betul. Kena kau ada, kau tak diomongkan. Kena kau tak ada, selangkah yang pergi ke WC. Tapi Kak itu Kejahatan memang kita. apakah itu budaya menurut? Budaya. Budaya kayaknya. Dan memang mungkin Kebiasaan. mungkin karakter manusia yang tidak mau berubah. Karena aku juga tipe dulu orang yang suka ngomongin orang, Bang. Suka kayak mungkin secara tidak sadar ya, maksudnya kayak misalnya aku lagi sama Bang Zalen nih. Iya. Tiba-tiba ngomongin si kameramen. Iya. Bang dia tuh gini bang, gini. Kalau dia ngambil gambar tuh gini. Dulu itu tipe-tipe orang yang suka jelekkan orang gitu loh. Alangkah baiknya boleh kita ngomongkan orang itu, cuman beda yang diomongkan. Bang coba kasih tahu dia bang. Nah, kan enak tuh kalimat. Coba kasih tahu Ini dia kurang bang. ini, Bang. Ini kurang ini. Mungkin dia bisa lebih baik kalau belajar. Nggak bisa orang tuh kalau membiasakan pikirannya positif tuh heran aku tuh kok nggak bisa gitu loh. Mungkin karena dia selalu suuzon sama orangnya nggak sih? Betul. Jadi dia kadang tuh ya, karena kita sering berprasangka buruk terhadap orang lain, akhirnya tuh orang lain yang kita lihat tuh berprasangka buruk juga. Atau Iya nggak sih? atau gini, itu bisa jadi. Atau gini, faktor yang bikin orang tuh selalu ngomongkan orang karena dia seorang tuh tidak bagus. Iya, jadi dari dalam dia tuh Ah, nggak bagus. jadi ketika Tunggu lo, gibah ke nih? enggak dong, ini kan evaluasi. Lu jangan say iya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Kalau berani sama gue. Awas lu kalau berani sama gue. Tampol lu mulut lu. Iya, ini untuk membuka pikiran teman-teman juga, sharing juga lah ibaratnya udah pembukaan pikiran enggak. Kalau aku sih kalau nanggapin orang kayak gitu, ya aku pikir kau ngomongkan aku di belakang. Berarti kita di depan kau udah sekarang. Betul gitu. sih. Kita udah di depan dia nggak bisa kayak kita. Betul. Bukan sombong ya. Hmm. Cuman aku juga paling nggak respect sama orang seperti itu gitu. Ya suka ngomongkan orang kan. Iya. Apalagi- Dia bisa setiap ngumpul ngomongkan kawannya, kawan kita seorang, ngomongkan kawan dia gitu. Berarti kalau kita nggak ada, dia pasti ngomongkan kita. Benar nggak? Sedikit ya kita yang ngelakuin kesalahan, itu akan jadi bahan omongan. Betul. Karena kita sebaik apapun semua orang, kita pasti akan ada celah. Betul. Apalagi intensitas kita ketemu itu banyak dan sering, pasti ada. Kenapa orang tuh ya lebih senang tuh melihat orang tuh dari sisi buruknya coba? Mungkin biar dia terlihat baik. Gitu ya? Iya dong. Apa karena niatnya mau menjatuhkan? Bisa jadi. Tapi enggak, Bang. Sebenarnya manusia tuh, Bang, enggak ada niat untuk jatuhkan orang sebenarnya.
Di luar faktor uang atau apapun ya. Tapi sorry, Cal, gue potong ya Kak ya. Jadi kayak gini, misalnya kita susah, ya kan? Kita ditekan untuk sukses. Coba kau tuh seperti dia. Tapi begitu kita pun sukses, kadang-kadang kita tetap ada celah untuk Pasti dia. ada celahnya. Makanya itu yang aku bilang tuh, itu mah penyakit hati. Iya ya. Penyakit hati yang memang tidak bisa disembuhkan gitu. Itu tindak- Bisa disembuhkan kalau orang tuh memang ada niat. Karena aku dulu pernah seperti itu. Pernah. Dan kau berubah tuh kan apa, Cal? Karena umur kau kah? Entah Bisa kau kena jadi. ajab kah? Ajab apa? Ninggal dalam molen. They see me rolling, they hating, patrolling. Aku berani sih mengatakan bahwa pikiran aku harus aku isi dengan hal yang positif terus. Apapun yang terjadi atau seburuk apapun orang ini, sebisa mungkin kita nengok dari hal positif. Tapi kita harus memikirkan kemungkinan yang terburuk. Betul. Karena biar apa? Biar kita tidak kecewa. Tapi kita tetap husnuzon. Kita tetap berpikir positif. Itu sih kalau kita punya pikiran yang positif, kita nggak ambil pusing dengan hal-hal orang. Tenang sih. Jangan. Parah sih. Makanya buat kawan-kawan nih ya, buanglah rasa itu gitu. Nyakitkan diri seorang. Benar. Betul. Kalau kita mikirkan orang lain, yang sakit itu diri kita seorang. Betul. Orang itu sukses ya, udah beli itu, beli ini. Siapa yang sakit? Betul. Kita seorang. Betul. Cobalah kau abaikan orang lain, kau berkarya. Fokus. Kau Betul. letakkan sisi kau yang positif di situ. Betul. Karena sesuatu yang positif pasti hasilnya akan positif juga. Iya, betul. Ikhlas. Dan yang perlu seharusnya manusia tuh sadarin, kalau menurut gua ya, kita sama Tuhan tuh kapan aja Tuhan bisa memaafkan, Betul. ya nggak sih? Tapi kalau sesama manusia tuh lama maafinnya, bener nggak sih Kak? Kadang mulut nih maaf. Ini aku belum benci kata-kata ini. Aku udah maafkan sih, tapi aku ingat. Wah, Oh iya betul. Iya, karena apa, kayak kertas putih. iya. Ronyokkan. Dia bisa balik semula tapi tidak rapi. Nah, Juga orang. tapi- kalau kena sakit kan? Tapi aku punya konsep yang berbeda, Mak. Kalau aku, kertas yang dironyokkan memang tidak bisa dibaguskan lagi. Kertas itu kan masalah. Buang ya masalah, ganti yang baru. Bagus lagi. Nah, selesai. Betul. Setrika ya. Serika, angus. Makin sakit, makin tambah masalah. Bagus, buang, selesai, udah lupakan. Nggak, Ganti yang baru. memang Fokus ke kalau- solusi. Kalau perkataan orang nih, misalnya kita perkataan yang negatif ke kita memang mungkin bisa maafkan, tapi kita tuh ingat terus lah. Jadi jangan sampai perkataan kita tuh nyakitkan hati orang gitu. Dia bisa maafkan kita, tapi dia tidak bisa lupakan kita. Betul. Karena pernah aku ada satu kejadian yang bikin aku belajar banget sih. Jadi ada satu orang yang bikin aku tuh merasa direndahkan. Dan aku langsung kayak, ini sebelum aku punya pikiran yang seperti ini, misalnya sebelum punya mindset seperti ini, anjir kataku, orang ini sombong benar ya. Kok ngerendahkan aku sekali ya. Tadi aku tegur lagi kau. Tadi aku respect sama kau. Selang setahun 2 tahun kemudian dia bantu aku banyak. Setelah itu aku mikir, harus ditahan-tahan nih. Nggak boleh kita Betul. nggak boleh nih kita Orang- ngejudge orang. Aku pernah, ini pengalaman, pernah orang itu nyakitkan kita lah, ngomongkan kita macam-macam, apa sampai kedengaran di telinga kita. Ini bagaimana caranya mindset orang itu jelek ke kita rubah menjadi mindset dia baik ke kita gitu. Ngerti nggak? Betul. Berarti Jadi- kita ibaratnya menghantarkan energi yang positif. Iya betul. Jadi orang yang jahatkan kita tidak boleh balas jahat. Betul. Tetap kita baik sama dia. Nanti lama kelamaan tuh mindset dia pun berubah dengan kita. Nah. Itu kami yang tujuan kita untuk ngapus. Tapi itu perlu jiwa yang besar. Perlu Satu kesabaran kata ya, lagi. ikhlas. Ya benar. Kalau udah kita ikhlas dalam hal apapun, ndak ada tuh, Betul. ndak ada namanya kita mau minta imbalan atau apalagi berekspektasi. Betul. Ini juga yang aku lakukan ya, karena aku anak muda kali ya. Ini juga yang aku lakukan di dalam dunia percintaan atau dunia asmara. Iya. Nah, ini Tapi buat kau punya pacar nggak sih sebenarnya? alhamdulillah punya Oh sekarang? Oh punya. 1, 2. 1.
punya pacar gak kau ya Cal ya? Aku tak nyangka. Siapa lah ya Kak? Udah enggak usah dicari tahu. Itu tadi itu Bisa ini ya, jadi. iklan ya tadi itu. A few moments later. Tapi yang menarik tuh gue pengen tahu tuh gini. Setiap kalian bikin konten, itu kalian berpikir tuh lebih banyak pertimbangan negatif atau positifnya? Negatif. Gitu ya. Kalau aku negatif. Ini pertimbangan apa nih? Pertimbangan Saat berkarya gitu Kak. pertimbangan konten. Ini nyinggung orang enggak ya? Ini ranahnya Yang dipertimbangkan. ini iya, ranah-ranah aku enggak ya? Iya betul. Gitu loh. Karena kita mengeluarkan sesuatu, kita tidak mau ada orang yang tersakiti gitu. Oh. Ada orang yang Jadi balik lagi Kurang karena respect. pernah sakit jadi nggak mau nyakitin orang. iya betul. Karena orang-orang Indonesia mudah tersinggung. Betul. Iya. Itu kata-kata lu dari dulu loh. Nah, iya kan? Berarti masih Untung aku bukan Indonesia. apa? Thailand, cepat mana apa lain natapnya. Aku belajar bahasa Indonesia baru berapa bulan gitu. Oh. Karena Asli Thailand. Thailand. Tidak menginspirasi. Ambil yang baik lah, yang Ya. mau buang lah ya. Ambil yang baik. Jadi gue tuh dulu juga awal-awal bikin konten tuh gue berpikirnya harus yang menginspirasi. Ya Tapi betul. kelama-kelamaan berat juga. Hidup kita mah nggak harus menginspirasi orang, Bang. Iya. Bener ya? Orang akan terinspirasi dengan pengalaman hidupnya sendiri. Cekap. Allah. Kau jangan gitu, Cal. Ngapa? Karena pengalaman aku suram. Makanya jadi orang yang sekarang, ya kan? Makanya aku tuh agak gimana gitu loh dengan beberapa kalimat motivasi. Sebenarnya tidak salah orang nonton konten-konten motivasi atau cerita-cerita hidup orang lain. Tapi percaya atau Jadi lu enggak? nggak setuju? Hah? Jadi lu nggak setuju sama konten-konten yang Setuju. Aku tidak setuju dengan mindset orang yang kalau nonton itu berharap mereka seperti itu. Oh iya. Jangan arahkan mindset orang lain. Jangan, aku buruk jadinya. Belum terkenal udah dibenci. Kalau nak terkenal dibenci lo. Enggak aku. Tapi kebanyakan di Indonesia gitu loh. Iya betul. Kalau menurut Kakak sama Ical, kenapa orang tuh ada yang harus terkenal dengan cara dibenci dulu? Setuju nggak sih? Itu sebenarnya sama kayak bisnis sih, Bang. Iya. Karena ini kan dunia industri kan. Iya. Orang punya caranya masing-masing. Ada orang yang Dan lu nggak milih cara itu, Cal? enggak lah, ngapain? Kakak nggak milih cara itu? Dibenci dulu, terus disukain orang. Karena itu dibenci dulu tuh aku. Tapi tanpa sengaja. Sengaja. Bukan sengaja. Enggak sih, yang penting mindset orang ke aku tuh ya terserah lah sih kalau nak mandang aku ini positif atau negatif, kita ambil positifnya aja. Iya. Iya, betul. Karena kita tidak bisa ngatur perasaan Nggak orang. bisa, aku karena aku punya 2 telinga ya. Hanya 2 tangan yang bisa nutup telinga aku. Nice. Tapi terus terang. Kakak Ical tuh orang yang bener-bener baik banget. Peres tuh. Enggak, serius. Ketemu Gua baru udah- 2 kali, enggak dia gua bilang baik ajak dah. ngobrol masih mau ngerespon. Padahal kalau dipikir-pikir kan gue siapa gitu. Ya, dapat- Ya lu bos minyak. Lu bos minyak ya mau lah gue ngobrol sama lu. Merespon lah. Ya enggak, depan kamera merespon lah kita. Enggak, aku dulu kamera pun respon dia bos minyak. Tapi aku docat. Kalau kata dia ngomong biasa, enggak. Letih aku seharian syutingnya. Capek. Enggak boleh gitu. Boleh lah gitu. Enggak boleh pula. Iya juga ya. Tidak menutup kemungkinan lah orang. Iya juga ya. Anjir. Iya kan? Iya juga ya. Iya. Tapi itu bukan jadi contoh sih guys. Misalnya kayak kita berteman dengan siapapun. Betul. Cuman nih Bang, ini sampai saat ini yang belum aku terapin ya, yang belum mampu aku terapin. Ketika orang bilang, "Cal, kalau kawan jangan milih-milih." Iya kan ya semua kawan. Tapi masalahnya kalau kita tidak milih-milih, kita yang sakit. Betul. Badan kita cuma satu, waktu cuma 24 jam. Betul. Kau bayangkan kalau semua orang kita iya kan ngajak ketemu. Semua orang kita iya kan ajak kerjasama. Betul. Nggak akan bisa, kita harus punya prioritas dan pilih-pilih, harus difilter. Betul. Jadi abis ini setelah konten ini kita bikin bisnis bareng ya. Boleh. Karena terus terang ya, Cal, aku juga mau cerita sedikit nih sama Boleh. Ical. Aku tuh bukan orang yang langsung di posisi sekarang.
Dulunya aku juga kerja di pasar, Penyelundup minyak. Yeah, boy. Mungkin karena kita dari orang susah ya, jadi kita ngerasain banget gitu pas kita ada di posisi yang enak, kita tuh langsung kayak punya rasa tuh, yuk teman-teman kita yang belum bisa, itu harus kita bantu. Iya, betul. Dan itu tuh terpancing sendiri, bukan karena ada misi visi. Iya, bukan ada niat yang memang di-planning kan, enggak. Bukan Ya misalnya. itulah dari pribadi kita seorang, pengalaman pribadi kita seorang. Pengalaman yang pribadi. bikin Benar, kita kan? yang Dan tergantung siapa mentor kita. Benar guru. Iya kan? Tergantung guru kita. Kebetulan aku punya mentor yang sangat peduli dengan orang-orang sekitar. Kasarnya dia tahan tidak berduit, yang penting kawan-kawannya makan. Gila, itu susah banget nyari orang kayak gitu. Oh, aku beruntung sekali punya mentor kayak gitu. Beruntung sekali aku. Dan tanpa aku sadari aku mengikuti langkahnya. Padahal ketika di awal-awal kan enggak mungkin oke aku akan kayak dia. Enggak mungkin dong. Tapi secara di bawah alam sadar aku punya teman pokoknya siapa yang ada di samping aku, dialah yang sama aku. Ini yang menarik. Menurut kakak ya dan Ica, teman yang baik itu seperti apa? teman yang baik. Teman yang baik. Teman yang baik menurut kita dia kalau misalnya tidak suka sama kita, bukan tidak suka sama kita, tidak suka dengan cara kerja kita, dia langsung ngomong ke depan. Dan nggak ngomong di belakang. Dia ngomong langsung ke depan. Lihat kamu nih gini, salahnya gini. Jadi kita bisa memperbaiki diri gitu. Dan dia tidak pernah ngomongin kita di belakang. Itu ya, bagi kakak itulah teman yang terbaik ya, yang bagus untuk jadiin temen ya. Iya. Betul. Kalau lu, Cang? Kalau aku teman yang baik adalah teman yang memprioritaskan aku. Karena aku akan menjadi teman baik juga dan aku akan memprioritaskan dia juga. Ini masalah prioritas. Benar sih. Menyempatkan sih, Cal, mungkin. Iya, menyempatkan lebih tepatnya, menyempatkan. Kalau memprioritaskan kan mungkin Ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang mungkin kita tidak bisa jadi prioritas. Cuman ketika orang itu bisa memprioritaskan kita, berarti kita juga harus memprioritaskan dia dong. Betul. Itu baru teman baik namanya. Iya. Dan orang bilang sebagai teman tidak usah saling memanfaatkan. Lah, gimana dong? Katanya cari teman yang bermanfaat. Benar. Ya kan? Benar. Kita nyari teman yang cuman kayak hari-hari nongkrong doang, ngeluarkan duit doang, tapi nggak berkarya tapi nggak bekerja. Benar. Tapi kita tidak menyalahkan orang yang seperti itu karena jalan hidup orang beda-beda. Benar. Kebetulan aku punya prinsip yang seperti itu. Gitu ya. Itu pilihan. Itu pilihan. Karena jalan hidup orang kan beda-beda. Mungkin ada orang yang lagi frustasi atau dia memang butuh hal yang seperti itu untuk dalam jangka waktu beberapa waktu untuk healing atau apa. Makanya ya tadi kembali lagi pikiran kita harus positif. Jangan pernah ngejudge orang. Betul. Kalau ndak mau dijudge. Karena kita juga ndak sesempurna itulah. Tapi kalau kita tuh benar-benar baik sama orang, tulus, itu yang ngebales kita tuh memang Tuhan. Iya. Iya. Dan itu kadang-kadang tuh kayak investasi, Kak. Iya. Investasi yang misalnya hari ini kita baik, mungkin Tuhan nggak kasih besok, tapi mungkin 10 tahun ke depan. Betul. Kejutannya tuh itu ada. pasti. Iya. Itu pasti. Dan tidak selalu berupa materi ya kan? Benar. Betul. Kayak kita lihat orang tua ketawa. Bener. Anjir. Bener tuh. Entah kita bawain cuman sekotak martabak tapi enak Itu bahagianya ya Allah. Oh. Masya Allah. Kak, sosok yang paling kakak cintai saat ini atau pingin kakak bahagiain itu siapa? Ibu. Ibu ya. Ibu tuh bagi kakak seperti apa, Kak? Dia tuh bisa dibilang motivasi saya. Karena tujuan saya ke dia gitu. Jadi ada nggak cerita sedih sama ibu, Kak? Ya banyak lah. Banyak. Kalau Ya? masalah. Tapi apa yang saya kerjakan, makanya saya berusaha kuat sampai sekarang, Ibu. Jadi dia memang orangnya tidak pernah marah, Mama. Tidak pernah sama sekali dari kecil saya tidak pernah dimarah. Cuman sekali dia ngomong satu patah kata tapi nusuk. Gitu. Terekam, Jadi ya? contoh ini kan ibu saya ada di kampung, Iya. saya di Pontianak. Jadi dia kalau misalnya kangen, dia bilang gini aja, udah ingin nak balik ke, udah ingin nak pulang. Itu udah terenyuh tuh langsung tuh. Jadi gimana pun caranya saya harus balik. Nah gitu. Luar biasa ya. Berarti mamanya Mak nih sejenis dengan bapakku.
Kalau bapakku tuh gitu. Enggak, bapakku laki-laki, mama aku perempuan. Iya, maksudnya sejenis karakternya. Oh, iya. Karakternya. Jangan-jangan kau lahir dari Bapakku ndak mungkin dong, tetap dari mama aku iya, dong. betul. Jadi bapakku gitu gak tuh ndak pernah marah orangnya tenang. Oh iya. Tapi sekali ngomong, langsung pada intinya. Iya, Oh, betul. Dia enggak pernah marah. Jadi dia tuh sebenarnya mempelajari anaknya ya. Iya. Kayak mempelajari lihat anaknya. Iya. Dan Iya. waktunya dia ada firasat atau batin yang ngomong, dia baru ngomong. Iya. Iya. Iya nggak sih? Timing. Gitu. Timing. Orang tua yang tahu timing. Betul. Bener. Terus mama aku gitu. Kalau misalnya aku buat kesalahan pun cuma satu kata ingat-ingat. Cuman hanya bilang gitu ya. Ingat gitu ya. Itu ya. Udah langsung dah. Berarti apa yang kita rasain bertiga nih hampir sama loh. Kalau gue tuh ya pingin bisa sukses tuh untuk bahagiain nyokap. Betul. Kayaknya hampir semua orang itu deh ya. Iya ya. Rata-rata ya. Memang Rata-rata orang yang mau membahagiakan orang tuanya tuh akan menemukan jalannya ya nggak sih? Betul. Iya. Tapi jangan lupa sebelum kita memprioritaskan orang tua, prioritaskan dulu diri sendiri. Kenapa tuh coba? Sebelum kita bahagia, gimana kita mau membahagiakan orang lain? Iya, betul. Tapi kan tadi lu bilang harus ada pengorbanan tuh. Ah, nggak ada gue bilang ada pengorbanan. ya? Nggak ada. Salah gue berarti. Itu siapa yang ngomong? Pengorbanan dalam Oh, dia materi, ngomong. ya. Kameramen. Oh, bukan juga. Bukan. Suka nuduh lah. Siapa? Tuh. Oh, dia bilang ke Bagas. Nggak ada. Suka nuduh. Iya, Pengorbanan ya pasti ada lah. Sakit-sakit pasti ada lah. Iya. Cuman kan hidup kan nggak cuma sehari. Benar. Banyak harinya. Nah, hari-hari lain tuh senang kalah diri Jadi sendiri. kami mikir pun sekarang gini. Ya udah, sekarang kita harus membahagiakan diri kita seorang. Kalau kita enggak bahagia, gimana kita mau bahagiakan orang lain? Benar. Gitu memang harus. Ya itu juga bersangkutan dengan bocil-bocil yang masih suka update status galau di WA. Ya, itu menarik. Gini, kalau misalnya kalian posting entah story, entah posting di feed atau apa, jangan nak posting yang galau. Tunjukkan kebahagiaan kita. Gitu. Cari postingan yang positif. Putus cinta. Aduh, asal nak bunuh diri. Suai kau, boy. Suai kau, boy. Tapi Orang yang benci dengan kita, senang. Senang. Suka. Apalagi mantan. apalagi mantan, betul. Sedih kau tinggal sama aku. Mantan kau nak tinggalkan aku, sedih kau. Jangan sekali-sekali kita berkelahi sama siapapun, bertengkar sama siapapun, jangan kita kasih postingan yang negatif. Misalnya kalau kalian lagi marah, iya orang itu gini, enggak betul lah bapak dengan tahu. Jangan. Benar. Dia akan suka. Iya. Tutuplah aib ya. Tutup aib. Tutuplah aib orang lain, karena orang lain akan menutup aibmu. Nah, Iya. Majul. Luar biasa banget loh malam ini. Udah malam kini. Malam. Aku dari jam 4 sore ya. Nunggu siapa ya? Maaf. Buat cewek gue kan bukan ganteng, Ya. tapi cinta. Ini kalau aku nonton nih Bang Jur ini. Aku mau nanya kau, Apa tuh? ngapa aku enggak cantik? Aku mau jawab. Lucu nih sebenarnya nih. Ini kalau gue jawab lucu nih. Cuman berbahaya. Udah mana usah dijawab. Jadi kau anggap aku? Makku lah dah. Jawaban aman. Makku lah dah. Ye, berarti aku enggak cantik. Cantik lah. Ngapa aku enggak cantik? Aku merasakan di tahap sekarang ya. Aku menyadari bahwa memang yang real itu kenyataan sih. Memang media sosial tuh besar sekali pengaruhnya untuk kehidupan kita. Betul. Sampai besar sekali. Cuman namanya suatu hal pasti ada inti ya kan? Apapun itu pasti ada inti. Bumi ada inti ya. Betul. Hal yang sebesar itu ada inti ya. Nah kehidupan juga gitu. Intinya di dunia nyata kita nggak bisa nanam beras di handphone. Betul. Makanan pokok kita beras, betul. ya kan? Betul ya. Kita memang bisa nyari duit lewat media sosial. Tapi kalau tidak berduit, kita tetap bisa makan. Betul. Cuman masalah keikhlasan diri itu tadi itu. Betul. Ikhlas nggak kita jalanin hidup? Kalau kita nak asyik ngejar dunia terus, aduh, Enggak habis. tak ada ikhlas ya. Enggak habis. Tak ada habis ya. Capek ya. Capek. Kadang kita udah punya yang kita mau, kita nanti akhirnya cari lagi. Ya, makanya itulah untuk hal-hal yang ada di dunia ini anggap ya biasa. Betul. Boleh spesial, cuman jangan lama. Betul. Takutnya sakit.
hal-hal kecil ya lah, misalnya kita beli topi nih, bagus nih, harganya 150.000 misalnya. Lecet, kotor, Katakanlah hilang. Oh, udahlah. sedih. Nah, jangan sedih. Betul. Itu. Karena Tuhan tuh maha pencemburu, Cal. Iya. Ini boleh nih aku belajar nih. Apa tuh? Tuhan tuh maha pencemburu. Jadi kadang aku tuh belajar. Jadi dari kehidupan tuh kadang ketika kita suka sesuatu yang berlebihan, Tuhan tuh akan cemburu. Iya. Dan semua apa yang tergerak di dalam dunia ini kan kalau katanya itu seizin Tuhan. Iya. Iya kan? Jadi ketika kita kadang menyimpan hati kita itu bukan untuk Tuhan, kita tidak akan pernah bisa merasakan kita happy. Betul. Iya enggak sih? Maaf ngomong, punya barang mewah kita kan jenuh. Betul sekali. Iya kan? Kita punya cewek cantik kita akan jenuh. Betul. Itu semua akan menjenuhkan di dunia ini. Yang tidak akan jenuh apalah? Damai. Iya, berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan hati, berdamai dengan Tuhan. Iya, dua hal itu. Karena Apa tuh ada bahasa Habibinallah Habibinanas apa? Abluminallah, abluminanas. Tuh. Iya. Itulah dia. Emang kita harus menjaga itu sih ya, Kak ya. Inti itu memang udah itu dah. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita udah dapat semua lah gitu. Ya syukurilah. Syukuri. Seberapa besar pun, seberapa kecil pun. Betul. Dan jangan terlalu berlebihan itu ya. Senangnya jangan berlebihan, sedihnya jangan berlebihan. Iya. Yang sedang-sedang aja lah, biasa-biasa aja lah. Berarti malam ini tuh benar-benar berarti banget ya, guys. Nih teman-teman podcast semuanya nih, buat channel bawa pelajaran hidup dari Kak Ita, bener ya Kak? Bang Koko Cal Raffi Ahmad. Amin rezekinya Bener kayak gak dia. sih? Semangat kerjanya luar biasa. Totalitasnya Kak Ita kalau berkarya kan luar biasa. Jadi Salut sama Mak. mencapai pada satu kesimpulan malam ini yang begitu berarti, cinta tuh segalanya. Yang harus dibalut dengan keikhlasan. Betul. Ya, Ikhlas. Ilmu Karena setiap apapun yang kita kerjakan lah, kuncinya hanya 3. Apa tuh? Sabar, ikhlas, kerja keras. betul. Dan makanya sampai sekarang tuh kita terlihat seperti selalu kuat. Iya. Ya kan? Karena ikhlas. Karena ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas asik ngeluh. Betul. Kalau udah asik ngeluh, nah ini Kak postingan, jangan asik ngeluh. Aduh, cuman ini tak bisa. Bisa. Kita tuh apa yang kita kerjakan ya. Apa yang bisa kita lakukan ya. Tapi gini Mbak, Ical agak punya sedikit perbedaan statement dengan Mbak ya. Ketika orang update status di WA atau update status sedih-sedih atau apapun itu yang ada di media sosialnya, sebenarnya menurut Ical tuh enggak masalah. Karena cara orang untuk memuaskan egonya itu beda-beda. Iya betul. Karena aku juga pernah berada di posisi itu. Dan aku kuat karena aku udah lewat dari fase itu. Iya, karena usia. Karena pengalaman. Karena usia tidak juga, Bos. Ada juga umur 30-an lebih masih update status, gitu loh. Enggak, maksudnya tuh boleh sekali-sekali kita. Tapi kalau keseringan kita lihat postingan yang suka ngeluh, suka apa tuh. Nah, itu risau. Itu bikin orang risau, betul. Ini risau. apa sih sebenarnya orang ini? Risau. Tuh, Orang bukan ibagi dah. Enggak ada. Benci ya dia. Risau. Ini Enggak ada dah. Risau ya dia. tiap postingan galau, tiap postingan marah sama orang, tiap postingan ngatakan orang. Berarti yang salah kan bukan orang, dia nih yang salah nih. Iya, itu maksud aku. Itu menarik tuh. Ada yang salah sama dia, bukan Betul. ada yang salah sama orang. Ada orang-orang yang kadang suka menilai orang salah padahal dia tuh nggak tahu dia salah. Nah, itu adalah orang-orang yang aku ceritakan tadi tuh, yang suka ngomongkan orang, yang suka ceritakan kebaikan dia sama orang. Biar orang yang kawan dia cerita tuh, aku nih baik loh. Nah, gitu loh. Itu sebenarnya orang kesepian atau apa ya? Iya. Iya. Orang kesepian karena semua orang udah gak cocok sama dia. Semua orang dibenci sama dia. Semua orang benci dia. Kasar gitu. Nggak, kalau prinsip aku nih Bang, kalau aku nggak suka sama orang, aku jauh. Oh, udah paling betul. Daripada nama dosa. Nggak suka sama orang, aku jauh. Daripada aku Nggak suka atau benci, Mak? dua-duanya. Beda loh benci sama nggak suka loh. Iya, dua-duanya. Benci sama nggak suka. Benci aku itu jauh. karena pernah ada kejadian langsung. Iya. Jauh bukan berarti kata kita jauh misalnya satu kampung atau satu tempat tinggal itu menjauh tuh artinya komunikasi ya. Betul. Terbatas gitu. Gila, luar biasa sekali.
malam ini. Kalau aku masih boleh lanjut nih, berapa menit sih? Tapi ini 3 episode. 3 episode. 2 part enggak apa. Kalau aku sih lebih ke kalau nggak suka sama orang, aku tetap mengambil hal-hal yang baik dari dia. Karena Pelajaran. iya, pelajaran. Karena seburuk-buruknya orang, pasti ada hal yang bisa kita ambil dari itu. Entah itu kerja keras dia, entah gimana dia cara dia Sisi positifnya. entah cara dia nge-treat orang tua dia. Betul. Kan ada beberapa orang yang aku temui, banyak sekali orang benci sama dia, tapi dia melayani ibunya like a queen. Orang yang benci sama dia, yang memang mungkin pernah dibusukkan sama dia, atau orang yang memang dijahatin sama dia, belum tentu kok dia gitu sama mak. Betul. Kalau memang dia gitu sama mamanya, udah syukur. Kita nggak usah fokus ke sananya, tapi fokus ke orang yang dibenci nih. Tapi kan yang jadi masalah kadang kita menilai orang tuh nggak bisa objektif. Nah, nggak bisa dari satu kejadian, satu hal, dan satu waktu. Nggak bisa. Betul. Contoh kasus. Banyak kejadian misalnya si abang nih nikah nih. Misalnya Agustus abang ini nikah. Ngundang Bang Zalen. Bang Zalen nggak datang misalnya. Mungkin sebagian orang akan berpikir, alah, dia nih nggak nyempatkan waktu buat aku Aku tahu bakal sibuk, cuman tolonglah prioritaskan aku. Alah, nggak bagus. Oh, tidak bisa seperti itu teman. Betul. Nggak bisa. Nanti ketika kau amit miskin sama istri kau misalnya, dia nolong, masih kan ngejudge dia nggak bagus. Nah gitu loh. Berarti itu nggak boleh baper. Ya, nggak boleh baper, nggak boleh berekspektasi, harus ikhlas, harus stay positif pokoknya. Pokok selalu pikir positif ya. Nggak usah sampai misalnya orang tuh, kau bisa nggak sih ngumpul hari ini, ketemu hari ini? Oh, nggak bisa. Jangan kita beranggapan dia tuh nggak mau ketemu kita. Jangan. Betul. Oh, dia ada kesibukan apa? Iya, pikir positif terus. Karena ada beberapa orang yang kayak terlalu cepat ngejudge orang gitu. Iya. Hal-hal yang lain lah, itu kan hal yang bahagia misalnya. Mungkin karena kemampuan orang tuh beda-beda ya dalam menerima segala. Iya, betul. Ada yang sumbu pendek, ada yang sumbu. Iya. Ada Biar kepanjangan. apa fungsinya? Ada yang kepanjangan. Iya, betul. Sukanya panjang? Suka lah. Tapi lebih besar lebih bagus dong. Besar panjang. Jadi Maksudnya berbesar hati untuk berbesar menerima. hati untuk menerima perlakuan orang ke kita gitu. Bos, lu bisa gak sih yang lurusin gue terus? Anjir. gue tuh senangnya mengalir gitu. Masih mengalir gimana tuh? Panjang, besar, Ngalir. ngalir. Iya sungai kan? Ya, Itu biasanya panjang, banyak besar, ikan. ngalir. Agak Ini enggak. agak maksa sih sebenarnya. Karena pikiran Keluar aku dari nikmat konteks sama pikiran kita ndak bahas sungai tadi soalnya. Oh iya. Kan bisa ya kita alihkan ke panjang karirnya dan besar hatinya untuk menerima masalah. Kan bisa kok sungai. Maksa. Pantes enggak laku. Jangan nak jujur-jujur nak. Co-hostnya bukan Ica Lele. Kak, nasehatin sih penonton bos yang sekarang lagi mau berkarir ya kan, apalagi anak-anak muda nih kan sekarang kebanyakan maksa banget nih buat terkenal, buat dikenal ya kan, atau cari perhatian. Itu yang baiknya seperti apa sih? Mungkin proses Kak Ita dan prosesnya Ical tuh bisa dibagi ke teman-teman. Siapa dulu nih? Hah? Ladies first. Kok lu ketawa sih, Bos? Kok gitu sih lo? Malaikat lah. Lanjut. Kalau aku sih konsisten, sabar, terus terima apa yang ada. Maksudnya tuh masalah apapun makan ya, habis itu buang, muntahan. Gitu aja sih. Jangan pikirkan macam-macam. Anggap aja ini investasi. Hal yang baik akhirnya akan dapat hal yang baik. Gitu. Mantep. Kalau aku ya, Ical? aku tidak memberikan nasihat sih, cuma satu pesan ya, seperti aku bilang tadi. Kalian tidak mungkin akan bisa belajar dari motivasi orang lain, tapi kalian akan termotivasi dengan pengalaman pribadi kalian sendiri. Lama lo aku mikir kalimat tadi lo, anjir gimana ya kata-kata biar bagus ya. Ini pasti. Oh, cheers. Meskipun cuma air putih. Thank you. Subscribe, like, and share.